Kesepakatan bersama. Jara sudah merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ia sudah melepaskan kebayanya dan melempar asal di lantai, berganti dengan kaos oblong, kebesaran dengan celana di atas lutut. Capeknya. Walaupun hari ini ia tidak banyak melakukan apa-apa, tapi perasaan lega sepertinya telah membuat matanya ingin segera dipejamkan. Saat ia sudah mulai kehilangan kesadarannya, tiba suara pintu diketuk. Tok, 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 membuatnya menggerutu kesal. Astagfirullah, siapa yang ketuk pintu? Gerutunya, tapi kemudian suara salam membuatnya tahu siapa orang di balik pintu itu. Assalamualaikum. Zahra menajamkan telinganya, ingin memastikan jika benar apa yang baru saja ia dengar itu. Assalamualaikum dek, sudah tidur ya? Hah? Ngapain si Ustadz kesini? Ke kamar aku lagi? Malam-malam begini? Gumam Zahra bingung, ia tidak tahu harus membuka atau tidak. Ustadz, Zahra sudah tidur ya? Zahra bisa mendengar suara orang lain, itu suara ibunya. Iya bu, mungkin sudah tidur, biar saya tidur di sofa saja. Jangan, biar saya bantu buka, dia memang suka susah bangunnya. Zahra gak pernah kunci kamarnya kok Ustadz. Gak usah bu, nanti malah ganggu istirahatnya Dek Zahra. Lagi pula besok Dek Zahra kan juga harus sekolah. Gak apa-apa. Zahra pun segera beranjak dari tempat tidur dan berjalan cepat menuju ke pintu. Sebelum ibunya membuka pintu, lebih baik ia yang lebih dulu membukanya. Ceklek. Ada apa sih bu, ribut-ribut di depan kamar Zahra? Zahra kan ngantuk, ucap Zahra sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal hingga membuat rambutnya berantakan. Kenapa dia malah semakin menggemaskan kalau seperti itu? Batin Ustadz Zaki, ia mengagumi Zahra yang sikapnya tidak dibuat-buat. Astagfirullahaladzim Zahra, ganti bajumu. Kenapa bu, sama baju Zahra biasanya juga begini? Gak apa-apa bu, lagi pula di dalam rumah. Sepertinya Bu Nasri lupa kalau Ustadz Zaki sudah menjadi mahram Zahra sekarang. Iya, ya sudah Ustadz, silakan masuk saja. Iya Bu, terima kasih. Maaf sudah mengganggu istirahat ibu. Tidak kok Ustadz, ini tadi kebetulan saja mau mengambil air minum. Ya sudah, ibu ke dapur dulu ya. Iya, silahkan. Zahra pun segera masuk ke dalam kamar tanpa menutup pintunya. Melihat hal itu, Ustadz Zaki pun hanya bisa tersenyum. Setelah masuk, Ustadz Zaki menutup kembali pintu kamar itu. Jantungnya yang tadi deg-degan kini seakan kembali lagi. Ia bahkan seperti enggan berbalik. Ia takut jika sampai Zahra mendengar suara detak jantungnya. Ustadz kenapa sih kesini? Pertanyaan dari Zahra berhasil membuatnya berbalik dan ia bisa melihat sekarang Zahra sudah duduk bersila di atas tempat tidur. Zahra juga sudah mengikat rambutnya asal. Sepertinya Zahra sudah kehilangan rasa kantuknya gara-gara kedatangan Ustadz Zaki. Ustadz Zaki pun berjalan mendekat dan duduk di samping Zahra, membuat Zahra terjingkat. Ia sampai menggeser duduknya menjauh dari Ustadz Zaki. Ustadz Zaki pun berjalan mendekat dan duduk di samping Zahra, membuat Zahra terjingkat. Ia sampai menggeser duduknya menjauh dari Ustadz Zaki. Ngapain Ustadz? Dekat-dekat, jangan macam-macam ya, ancam Zahra sambil mengangkat jari telunjuknya tepat di depan wajah Ustadz Zaki. Ustadz Zaki terlihat tidak gentar, ia bahkan tidak merubah posisinya, ia meraih tangan Zahra. Ustadz jangan pegang-pegang, ucap Zahra sambil berusaha menarik tangannya agar terlepas dari genggaman Ustadz Zaki. Kenapa kok tidak boleh pegang-pegang? Ya pokoknya gak boleh. Harus ada alasannya agar aku mau melepaskannya. Baiklah, gini deh. Kamu itu ustadz ya, gak boleh sembarangan pegang orang, apalagi seorang wanita gak baik. Setelah mendengar alasan Zahra, bukannya melepas genggaman Ustadz Zaki malah mendekatkan tubuhnya kepada Zahra, membuat Zahra tertahan antara tubuh Ustadz Zaki dan penyangga tempat tidur di belakangnya. Ustadz, jangan dekat-dekat begini, kalau enggak aku akan teriak ya. Teriak saja kalau kamu gak malu. Aku akan jelaskan padamu kenapa aku dekat-dekat sama kamu. Apa?
Tanya Zahra dengan suara yang tertahan di tenggorokan. Wajah tampan Ustaz Zaki yang terlalu dekat benar-benar membuat Zahra kesulitan untuk bernapas. Pertama, mulai malam ini kamu adalah istriku. Istriku? Mengerti kan maksud istriku? Berarti berdasarkan hukum, saya berhak menyentuh kamu di mana saja. Mendengar hal itu membuat bulu kuduk Zahra seketika berdiri. Ia sampai menggunakan sebelah tangannya yang tidak digenggam oleh Ustaz Zaki untuk menutup tubuhnya, walaupun tidak begitu berfungsi. Jangan mesum ya, aku masih anak di bawah umur, jadi jangan macam-macam. Kenapa dia lucu sekali sih? Sebenarnya Ustaz Zaki hanya berniat untuk menakuti Zahra saja. Sepertinya sedikit ancaman akan sangat berguna untuk menjinakkan anak ini. Batin Ustaz Zaki lagi. Ia seperti mendapatkan senjata ampuh untuk memulai misinya. Kenapa Ustadz malah tersenyum? Gak takut sama polisi? Sama penjara? Tuk. Ustaz Zaki pun menyentil kening Zahra membuat Zahra mengusap hasil sentilan Ustaz Zaki. Berapa usiamu? Tanya Ustaz Zaki kemudian. 18 tahun? Kalau setahuku nih, anak di bawah umur itu di bawah 17 tahun. 18 tahun, kamu sudah punya KTP. Jadi jangan membodohiku, dasar anak ingusan. Sudah tahu anak ingusan, masih mau dimesumin? Mesum sama istri sendiri itu ibadah, jadi kapan kita mulai ibadahnya? Apaan sih, jangan macam-macam ya. Lagi-lagi Zahra menutup tubuhnya dengan tangannya. Bagaimana lagi, aku seorang pria dewasa. Ustaz Zaki semakin mendekati Zahra hingga membuat Zahra tidak punya celah lagi untuk bergerak. Bahkan ia bisa merasakan hembusan napas Ustaz Zaki. Dia nggak merokok, tapi napasnya kenapa wangi ya? Batin Zahra saat merasakan hembusan napas Ustaz Zaki yang menyapu hidung dan bibirnya. Apaan sih kamu Zahra? Jangan pikirkan macam-macam ya. Dia itu cuma sok baik saja. Jadi jangan berpikir jatuh cinta sama dia. Dengan cepat Zahra berusaha mengendalikan perasaannya. Baiklah, aku punya syarat, ucap Ustaz Zaki kemudian. Syarat? Iya, seperti yang kamu katakan tadi siang. Aku akan mengajukan syarat. Aku tidak akan meminta hakku sebagai seorang suami sampai kamu sendiri yang meminta. Benarkah? Zahra langsung bisa bernapas lega. Tapi, ada tapinya. Apa? Selama kamu menuruti semua perintahku, aku akan menunggu sampai kamu siap. Jika tidak, aku akan meminta hakku saat itu juga. Siapa takut? Dan ini, Ustaz Zaki menunjuk celana kurang bahan dengan sobekan di mana-mana milik Zahra hingga mengekspos sebagian besar paha mulus Zahra. Dengan cepat Zahra menarik kaos oblongnya yang kebesaran itu hingga menutup seluruh kakinya yang ditekuk. Kamu hanya boleh memakai celana itu di dalam kamar saja. Hanya di kamar. Mana bisa? Protes Zahra. Ya udah kalau tidak. Tiba-tiba Ustaz Zaki kembali mendekati Zahra lagi, membuat Zahra memundurkan tubuhnya. Baik, oke, aku siap. Bagus anak pintar. Ustaz Zaki mengusap kepala Zahra. Sudah, aku ngantuk mau tidur. Ustaz Zaki pun tiba-tiba merebahkan tubuhnya di samping Zahra dan menarik selimut bermotif kucing berwarna putih abu-abu itu. Ustadz kenapa tidur di sini? Tanya Zahra yang bingung. Jangan harap aku akan melakukan seperti yang ada di film-film ya. Aku nggak akan tidur di bawah atau di sofa. Lagi pula di kamar ini juga tidak ada sofanya. Jadi segeralah tidur. Besok pagi aku akan mengantarmu ke sekolah. Ucap Ustaz Zaki sambil memejamkan matanya. Enggak. Teriakan Zahra berhasil membuka matanya. Kamu lupa dengan kesepakatan kita? Kenapa aku bisa terjebak begini? Dia benar-benar memerasku. Baiklah, sudah segeralah tidur. Kalau tidak aku akan... Iya, aku tidur. Zahra pun langsung merebahkan tubuhnya di samping Ustaz Zaki.